Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan kembali lagi Suara Rakyat menyapa Anda, suara untuk perubahan. Kali ini kita akan membahas terkait APBD Surabaya 2023 alami rasionalisasi akibat PAD tidak sesuai. Kita ketahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Surabaya tahun 2023 ini mengalami rasionalisasi karena pendapatan asli daerah tak sesuai dengan target. Apa faktor utamanya? Kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahatoni. Assalamualaikum Pak Ahatoni, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Kety. Ya, Pak Kabar Tony. baik. Pak, kabar baik Pak Tony ya. Nah, bagaimana dengan kabar dari APBD Kota Surabaya tahun 2023 juga ini Pak? Kabar tentang APBD Surabaya memang pada tahun anggaran 2022 ini evaluasi kita dalam triwulanan itu di beberapa sektor sumber pendapatan kita mengalami kesulitan untuk mencapai target. Beberapa hal diantaranya mungkin karena ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya bisa pulih akibat dari pandemi kemarin dan masih ada beberapa hal yang harus support walaupun toh pemerintah kota di dalam tahun 2022 itu memberikan alokasi stimuli pada sektor UMKM supaya ekonomi bertumbuh itu sekitar 3M-an gitu. Tetapi itu pun kan lebih menyasar kepada masyarakat lapis bawah pada UMKM. Nah, sementara pendapatan kita itu kan juga bersumber dari pengurusan perusahaan besar dan sementara perusahaan besar yang lain pada COVID kemarin kan banyak yang jatuh, kemudian banyak yang tutup, kemudian masih belum sehat lah gitu. Dan kita terlalu optimis menetapkan PAD tahun 2022 sebagai satu bentuk daripada semangat kita waktu itu bahwa kita meyakini bahwa pasca pandemi akan terjadi loncatan. Dan ternyata loncatan itu tidak semudah seperti kita membalik tangan. Oke, karena ini kan sudah pertengahan tahun menginjak hampir akhir tahun ya Pak ya. APBD ini dibahas oleh DPRD Kota Surabaya. Nah, kalau kita ketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan rasionalisasi dan perlukah rasionalisasi ini dilakukan? Rasionalisasi itu kan sebetulnya kita menyesuaikan antara pendapatan dengan pengeluaran. Kalau tidak balance, nanti jomplang, nanti terlalu kecil belanja kita, nanti itu menjadikan pendapatan yang masuk itu tidak terserap dengan baik, dan begitu sebaliknya. Nah, untuk rasionalisasi yang kita tetapkan kali ini, ada beberapa hal yang nampak sekali itu. Contohnya kita menurunkan pada sektor, kan ada PAK ya Mbak ya? Iya. Jadi ketika itu terevaluasi kelihatannya berat lalu kita rasionalisasi. Nah, yang kita rasionalisasi itu seperti pada pendapatan dari sektor PBB. Oke, PBB. PBB itu mengalami penurunan dikarenakan banyak masyarakat yang masih nunggak sekarang. Ya, kenapa? Faktor utamanya ya Pak ya? Begitu nunggak kita akan mencoba untuk memotret dari kelas atas, menengah, sama bawah itu paling banyak mana. Kelas menengah banyak itu ternyata cukup banyak juga. Nah dari situ kita membacanya, kalau itu terjadi pada kelas menengah bawah, lalu kan kita survei dari hasil pengamatan kita atau lebih saya sendiri, sampling tidak banyak orang. Kemudian kenapa Bu tidak membayar PBB? Masih berkutat pada pilihan, kalau saya kemarin membayar PBB, kami tidak beli beras. Kalau kami beli beras, tidak bayar PBB. Nah pilihannya di situ. Ya, artinya persoalan ekonomi masyarakat masih berkutat kepada persoalan yang basic betul. Ya kebutuhan pokoknya ya Pak. Kebutuhan pokoknya. Nah untuk itu kita nggak mungkin akan genjot masyarakat yang masih punya opsi tadi itu, kemudian bilang, oke bayar PBB saja Mama.
maka yang terjadi kan mereka nggak beli beras. Ya. Implikasinya apa? Itu akan lebih parah. Banyak yang kelaparan ya, Pak. Ya, lah karena itu, Takutnya gizi buruk terjadi, betul, begitu. karena kondisi itu menjadi satu perhatian kita, makanya oke, kita merasionalisasi belanja yang sudah kita alokasikan, kita turunkan, terutama yang bukan prioritas. Oke. Itu kita scrap dan lalu kita pakai untuk yang lain-lain yang lebih urgent terkait dengan masalah penyelesaian stunting, seperti juga mengatasi kemiskinan ekstrim gitu. Itu menjadi satu hal yang kita prioritaskan pada periode ini. Oke. Selain PBB, sektor lainnya apa Pak yang menjadi faktor utama untuk rasionalisasi APBD Surabaya ini Pak? Kalau dari sisi pendapatan itu retribusi daerah. Retribusi daerah. Pada tahun 2002 ada beberapa perubahan badan usaha milik daerah, itu BLUD. Ya. Itu kan kita mencoba untuk ada perda yang sudah kita buat, dan bayangan dari pemerintah kota begitu BLUD itu diterapkan, ada satu hentakan pendapatan yang cukup tinggi karena ada variabel-variabel ya pendapatan yang bisa kita sertakan di situ. Kemudian badan usaha yang bersangkutan bisa menarik pendapatan secara lebih, bahkan pada sektor retribusinya pun juga ada ruang-ruang penambahan, tetapi kan prakteknya tidak semudah langsung begitu kan. Ada proses sosialisasi, dari proses perda itu harus sosialisasi dulu. Sosialisasi kepada badan usahanya, juga sosialisasi kepada masyarakat. Mereka itu membayar retribusi apa, mendapat apa, ini harus ngerti betul. Ya. Nah, sehingga kita memberikan arahan kepada Pemkot agar itu jangan terlalu mematok angka yang sangat tinggi. Kalau yang pada APBD murni 2023 itu kan ada 437 miliar sekian. Ya. Dan sempat oleh pemerintah kota karena optimismenya, maka dipatok angka 958 miliar sekian. Nah, angka ini nggak mungkin bisa kecapai. Kita kan dengan Pemkot sebagai mitra, kalau kemudian baiknya Pemkot juga baiknya Dewan, kemudian baiknya Dewan juga baiknya Pemkot, karena kolaborasi ini nampak kepada saat kita melakukan pembahasan sektor retribusi ini. Sehingga dengan kalkulasi-kalkulasi yang menggunakan pendekatan yang rasional, akhirnya kita sepakati, bahkan setelah kita cecar Pemkot itu dengan target-target end up, ternyata tidak lebih dari APBD murni 2023. Yang dipatok itu akhirnya jatuh pada angka 410 miliar. Dari 437 bahkan adalah terjadi penurunan sekitar 20 miliar kan. Nah, angka ini memang tidak terlalu cukup besar. Ya, kenapa ini terjadi? Ya karena ada satu rasionalisasi pada Beberapa sektor begitu beberapa ya sektor Pak ya. ya. Nah, kemudian dampak yang mungkin terjadi akibat rasionalisasi APBD terhadap program dan proyek yang telah dianggarkan sebelumnya ini apa? Jangan dijawab dulu Pak Tony, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahad Thoni. Dan kita masih membahas terkait APBD Surabaya 2023 alami rasionalisasi akibat PAD tidak sesuai. Dan tadi Pak Thoni sudah menjelaskan berapa nilai jumlah APBD 2023 Kota Surabaya dan juga apa saja sektor yang mengalami rasionalisasi terhadap APBD Kota Surabaya ini, salah satunya adalah juga PBB dan juga retribusi daerah. Lantas apa dampak yang mungkin terjadi akibat rasionalisasi APBD terhadap program dan proyek yang telah dianggarkan sebelumnya? Ya. Nah Pak Thoni, ini kan kita sudah berjalan pertengahan tahun, PAK akhirnya juga terjadi, tapi PAD ini masih belum sesuai dengan target, akhirnya muncullah rasionalisasi. Nah, dampak yang akan terjadi akibat rasionalisasi APBD ini terhadap proyek atau program yang sudah dianggarkan ini apa, Pak? Dampaknya ya secara rasional, belanja-belanja yang masih belum urgent kita pending. Oke. Beberapa hal yang sudah kita sepakati kemarin seperti ada belanja modal tanah. Ya. Jadi tanah yang rencana akan kita beli kita pending dulu. Tanah ini untuk apa kemarin itu? Untuk makam sebetulnya, jalan-jalan makam yang kita kan sempat lahan makam kita mulai menipis. Kita sudah mencoba untuk ekspansi ke tempat lain. Kemudian jalan yang kita pakai untuk akses menuju makam itu lewat jalan kampung dan kemudian kurang lebar supaya masyarakat tidak terganggu, ada pelebaran sehingga kan ketika itu masuk pada lahan pekarangan warga kita kan harus membebaskan. Nah itu yang kita sempat tangguhkan dulu beberapa walaupun tidak semuanya. Yang lain itu adalah belanja modal gedung dan bangunan. Gitu. Ada beberapa yang juga tidak kita anggap penting, itu adalah kita tangguhkan juga. Dengan begitu nanti antara pendapatan sama pengeluaran itu masih balance. Memang orang melihat bahwa artinya dampak ini tidak terlalu signifikan begitu ya Pak? Enggak. Jadi ini kan masih bisa ditangguhkan. Seperti yang makam tadi masih bisa kita tolerir, sebetulnya masih 1-2 tahun kita masih cukup. Tetapi kan kita antisipasi. Kasus COVID kemarin kan memberikan pelajaran bahwa lahan makam itu menjadi sangat urgent. Nah, tetapi kan untuk yang sekarang itu tanah kita tangguhkan, tetapi kita masih concern pada bagaimana menciptakan perekonomian bisa tumbuh menjadi lebih baik. Oke, Pak Thoni tadi juga sempat dijelaskan di segmen sebelumnya adalah beberapa sektor yang juga berpengaruh, faktor utamanya agar rasionalisasi ini terjadi begitu, salah satunya adalah PBB. Nah, kenapa sektor pajak di Surabaya ini tidak mencapai target yang ditetapkan? Kemudian faktor-faktor yang berkontribusi pada ketidakcapaian ini apa saja, Pak? Kalau untuk sektor PBB itu macam-macam. Jadi ada yang untuk kelas masyarakat tertentu gitu, kan kadang kalau tanahnya luas, tempatnya strategis, itu PBB-nya kan mahal. Nah mereka masih kadang ada aksi nahan karena ditahan dulu untuk kepentingan, mereka masih punya kepentingan untuk memutar usahanya. Artinya uangnya ini masih ditahan oleh masyarakat ya? Ya ditahan. Mereka bukannya tidak mau membayar, tapi masih. Ya, karena kan wajib Mbak itu. Sesuatu yang wajib itu tidak dilakukan, kita memahaminya bukan karena mereka membangkang, tetapi adalah karena keadaan, karena pertimbangan tertentu sehingga mereka lebih mengalokasikan kepada hal yang lain. Nah, untuk yang ada unsur sebetulnya mereka punya kemampuan itu kita tarik, tetapi kan penurunan itu ada juga dari mereka yang tidak membayar karena opsinya tadi itu masih kesulitan untuk membeli beras. Artinya persoalan mendasar itu masih menjadi bagian dari masyarakat dan ketika itu dilakukan tidak membayar, maka ya kita berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa kita perbiayai. Seperti Gakin, ada beberapa yang mereka mengatakan kemarin kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, kemudian berupa bantuan-bantuan. Tetapi sekarang diminta lagi oleh pemerintah untuk PBB-nya. Lalu kemudian kita makan apa, memang gitu.
Nah, kalau untuk yang itu kita minta untuk apa? Dalam tanda kutip ada sebuah apa pertimbangan khusus. Kalau memang kondisi faktanya seperti itu, ya nggak ada masalah. Tetapi perlu dipahami bahwa PBB itu kan pajak yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bangunan. Nah, kemudian ketika itu adalah ditunda, maka konsekuensinya ada punishment berupa denda. Iya. Nah, untuk itu juga harus dipahami, kalau toh itu adalah ditunda, konsekuensinya ke depan akan membayar lebih mahal. Bunganya lebih ada bunga juga gitu ya Pak ya? Ya, itu yang harus disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan. Oke, bagaimana ketidakcapaian target PAD sektor pajak ini dapat mempengaruhi keuangan daerah secara keseluruhan, Pak? Ada pengaruhnya nggak ketika PAD ini tidak sesuai dengan target dari pemerintah Kota Surabaya? Ya ada, karena kan kalau dari secara keseluruhan kan kita capaiannya ekonomi bisa tumbuh bagus, kemudian kebutuhan untuk lahan makam bisa kecapai, bangunan bisa dicapai, kan gitu kan? Ya. Tetapi ketika ini kita rasionalisasi, maka kita berpikir kepada kepentingan masyarakat yang lebih kita kedepankan. Tidak mungkin kita lalu egois, pemerintah egois dalam rangka untuk membangun legitimasi pemerintah supaya pemerintah nampak sukses, maka ya harus dilaksanakan dengan konsekuensi apakah harus kita rela mengorbankan masyarakat yang masih memilih opsi pilih beras atau bayar PBB tadi itu. Ya. Kalau kemudian kita itu egois, ya mestinya kan tetap bayar mereka. Tetapi karena kita mencoba untuk lebih realistis bahwa pandemi kan memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada satu new normal. New normal di dalam pemerintahan itu tidak lagi kita sekedar melihat bahwa hak kewajiban, tetapi kan membangun sinergi antara masyarakat dengan pemerintah itu harus terjadi. Sisi lain kita juga begitu, dalam alam perpajakan kan kita memahami bahwa pembayar pajak itu adalah raja. Ya, pembayar pajak Sehingga adalah kita hormati mereka, keberadaannya mereka, dan kemudian adalah kita jadikan pertimbangan untuk dalam tanda kutip memberikan toleransi kepada mereka yang memang sangat-sangat membutuhkan itu. Oke, toleransi kalau dari DPRD sendiri ini sahnya itu berapa lama sih Pak toleransi supaya tidak mengganggu PAD Kota Surabaya? Ya, sahnya pada angka ini tadi bahwa kita akan akhirnya mematok pada pajak bumi dan bangunan yang kemarin itu di angka 1627, kemudian sekarang kan di angka 1650. Lah kemarin kan gitu. Sempat begini. Pada saat kita membahas pada yang kelas menengah dan atas, ada optimisme pada zona ekonomi masyarakat atas itu kan menengah terutama, itu kan sudah mulai bangkit. Kalau kemarin mereka itu ada aksi tidak memiliki pendapatan dan sebagainya kan karena mereka di hold dulu, bekerjanya perai dulu, libur dulu. Tapi begitu pintu pembatasan skala besar itu adalah dibuka oleh pemerintah, kemudian dicabut kita dari pandemi oleh pemerintah itu, maka semua kan langsung bekerja. Nah ini kita genjot gitu pada zona ini. Mereka ternyata kan juga dalam tanda kutip banyak juga yang kemarin masih nunggak-nunggak itu dengan intensifikasi dan strategi pendekatan kita pada masyarakat melibatkan seluruh ASN untuk bisa ikut berpartisipasi, memberikan support bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk membayar di kondisi sekarang, maka akan ternyata memberikan hasil yang cukup baik. Ada satu peningkatan pendapatan yang tinggi sehingga dengan kalkulasi kekuatan menengah yang cukup bagus sama atas ini, optimis pemerintah kota bisa meningkatkan dari sektor PBB itu sampai pada angka dari 627 ya ke 1650 ya. Kemudian adalah ditanggung dari 1650. Oke. Ya. Artinya ada sekitar 23 ya
yang ditambahkan oleh pemerintah Kota Surabaya ya Pak ya untuk PAD ini ya Pak. Ya. Kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahad Thoni. Dan kita masih membahas terkait APBD Surabaya 2023 alami rasionalisasi akibat PAD tidak sesuai. Dan tadi Pak Thoni juga sudah menjelaskan bagaimana cara pemerintah Kota Surabaya agar tetap bisa PAD ini sesuai dengan target. Dan sebenarnya solusi Pak yang ditawarkan oleh Banggar, DPRD Kota Surabaya atau oleh DPRD ini untuk mengatasi masalah ketidakcapaian target PAD sektor pajak nih Pak. Ya, kita melihat kemarin sekarang ini kan ada bonus demografi kita sudah mulai nampak.
Jadi jumlah angka masyarakat produktif Ya. itu sudah jauh lebih besar daripada yang unproduktif. Oke. Nah, mereka cuman statusnya masih banyak yang nganggur, mereka masih belum berkegiatan dan akhirnya apa berdampak kepada indeks apa pendapatan masyarakat itu adalah tidak bisa terupgrade dari Ya. ketersediaan lapangan inilah, sehingga pada belanja tahun 2023 ini kita minta juga ada satu alokasi anggaran yang bisa menstimuli bertumbuhnya inovasi-inovasi masyarakat, kemudian ada perencanaan ketenagakerjaan yang bagus sehingga nanti itu beban sosial yang ditanggung oleh APBD ini ke depan makin kurang karena apa? Mereka sudah berubah menjadi pengangguran terbuka. Tadi itu sudah mereka masuk pada terserap lapangan kerja sehingga menjadi kelompok masyarakat yang produktif dan kemudian bisa minimal mengcover kebutuhan dirinya sendiri. Oke, kalau Anda melihat sendiri ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya agar menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran di tengah tantangan ini, Pak? Kalau kita Ini kan ekonomi belum pulih nih kalau Anda melihat sendiri. ya Jadi masyarakat lebih belum memilih untuk ya kebutuhan utama mereka dibandingkan membayar PBB begitu. ya supaya kita itu tetap bisa mencapai, maka kan ada apa pengetatan terhadap belanja-belanja yang memang tidak atau belum kita butuhkan. Kemudian kita mencoba untuk melakukan penghematan melalui efisiensi anggaran, kemudian memaksimalkan terhadap potensi birokrasi supaya mereka tidak lenggang-lenggang kangkung, tetapi kemudian target yang disampaikan oleh Pak Wali dengan format ada kontrak kinerja kemarin itu betul-betul dipantau secara intensif, kemudian capaiannya pun juga harus dilihat dengan menggunakan tolok ukur yang jelas, sehingga siapa apa melakukan apa dengan target apa itu adalah bisa dipaparkan sehingga nanti itu dengan adanya itu nanti harapan kita anggaran yang sudah kita koreksi melalui PAK pada tahun 2023 ini sesuai dengan rencana yang sudah kita bahas bersama. Oke, Anda melihat ketika rasionalisasi terjadi ini, reaksi dari masyarakat ini apa Pak? Ketidakcapaian target PAD ini, apakah ada perasaan ketidakpuasan atau justru prihatin begitu? Kalau dalam pandangan umum masyarakat yang tidak mau tahu ada penurunan dianggap kita tidak mampu. Tetapi kan kita perlu ngerti juga bahwa kekuatan kota, sebuah kota, APBD di mana saja itu kan sangat tergantung dengan kondisi masyarakat. Ya. Kalau kemudian kondisi masyarakatnya itu adalah sedang susah, PAD kan juga dari masyarakat. Kalau kemudian kita menaikkan, ini akan bentuk daripada kesewenang-wenangan pemerintah. Tetapi ketika masyarakat itu dalam kondisi yang tidak mampu, belum kuat, lalu kita juga mengikuti, ini artinya kita mengetahui situasi kondisi masyarakat. Jadi ini sebagai satu bentuk dari atensi, saling pangerten kalau mau bahasa saling orang. pengertian ya Pak ya? Iya, pengertian antara pemerintah dengan kondisi masyarakat. Dan itu saya pikir bagi masyarakat secara umum akan melihat penurunan ini justru dilihat oleh masyarakat sebagai satu bentuk dari pemerintah yang tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi lebih juga melihat pada kondisi masyarakat secara umum. Oke, baik. Sebelum kita tutup Pak, pesan kepada pemerintah Kota Surabaya supaya tidak sewenang-wenang, harus saling mengerti kondisi masyarakat dan APBD 2023 ini bisa berjalan dengan baik. Silakan Pak. Ya, harapan kami program yang sudah atau visi misi yang ditetapkan oleh wali kota itu harus betul-betul dipahami oleh semua pihak supaya nanti itu pada tahun 2024 itu kita bisa capai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Dan jangan lupa juga etos kerja kita tingkatkan, kemudian lagi produktivitas kita lakukan, inovasi-inovasi juga kita perlu pikirkan.
Dan juga yang tidak kalah penting, bahwa memikirkan hal-hal secara detail itu menjadi lebih penting. Kemudian lagi, sekarang ini kan ada banyak masyarakat yang kadang-kadang bersikap tidak mentradisikan ketertiban yang akhirnya adalah berdampak kepada membengkaknya anggaran. Contoh, saluran itu mestinya adalah tidak perlu mendapat sentuhan anggaran karena adalah berjalan lancar. Tetapi ketika mereka buang sampah semaunya, maka akhirnya adalah pemerintah harus membongkar saluran itu dan mengganti, dan itu membutuhkan biaya. Nah, ini sebetulnya adalah tidak kita perlukan, tetapi gara-gara perilaku masyarakat yang uncontrol menjadikan kita harus melakukan pemborosan terhadap hal-hal yang tidak kita perlukan. Karena kalau tidak kita lakukan, nanti dia kebanjiran, kan gitu kan? Kebanjiran, betul. Artinya antara masyarakat dan pemerintah Kota Surabaya ini harus benar-benar saling pengertian ya Pak ya, supaya APBD tahun 2023 Kota Surabaya ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya begitu. Baik, terima kasih Pak Ahatoni sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat. Terima kasih Sobat Lentera, saya Catherine Ellison pamit undur diri. Sampai jumpa.